Oke teman-teman, untuk pemasangan speedometer Koso RX2N ke Ninja RR ya. Yang pertama-tama adalah kita buka dulu speedometer yang lama. Speedometer lama kita lepas, lalu kita siapin speedometer Kosonya. Kita buatkan bracketnya, ini buatan sendiri, dan ada juga yang dijual di online ya. Penting kita udah siapin dulu papan speedonya untuk Koso, dan kita lepas ininya. Oke, untuk jalur kabelnya kita selarasin dengan yang lama, karena untuk indikator hampir semua sama, sen kanan kiri, lampu dim, netral. Dan untuk di sini untuk injek ini kita gunakan buat olsam ya. Kita gunakan buat olsam. Lalu temperatur, bensin, netral itu semua standar, kita ikutin dari yang lama ini. Oke, yang pertama adalah kita siapin dulu soketan yang sama dengan soketan yang ada di motor kita, yang di Ninja untuk speedometer. Kalau nggak ada, kita bisa pakai yang lama. Kalau ini gue yang soketan 6 itu gue pakai yang lama. Soketan yang lama itu gue copot satu, yang lainnya gue modal, gue beli. Jadi ada dua soket ya, yang bawaannya itu soket 6 dan 4. Nah, untuk itu kita lepas atau kita beli dengan jenis yang sama ya. Ini gua lepas ini lepasannya. Yang penting kita ikutin jalur, jangan sampai salah. Untuk yang pertama ya, untuk yang soketan 6 kabel, dari yang deket pin ini ya. Ini ada bawaannya, ada bawaan speedometer Koso, ada warna biru, hitam garis putih, dan biru langit ya, biru telur asin. Lalu sebaliknya di arah depan ini ada sebelah kiri ada oranye, pink, dan kosong. Ini sebenarnya baterai plus ya, cuman kita kosongin, kita langsung pokoknya ikutin jalur ini ya. Ini untuk kosongnya. Oke, untuk biru itu lampu dim atau lampu jauh. Untuk hitam garis putih itu netral, dan biru muda itu sen kanan ya, biru muda sen kanan. Terus untuk sebaliknya di seberangan dari pin ini ada oranye itu sen kiri ya. Ini oranye sen kiri, dan pink itu injection. Ini jalur injection. Di sananya, di sininya gua ganti dengan jalur oli samping. Oke, bisa dipahami ya bro, bisa dipahami ya. Kalau enggak, ikutin aja di sininya, deket pin ini biru, hitam garis putih, biru muda, sebaliknya oranye dan pink, terus kosong. Oke, ini tampak dalamnya ya. Jadi yang berbeda di sini adalah jalur injection. Ini adalah jalur untuk ke sepedo ya, jalur injection. Nanti kita ganti di unit motornya oli samping ya. Jadi kalau habis injeksinya nyala, atau untuk oli sampingnya nyala. Terus soketan yang kedua
Di sini untuk speedonya warna kuning. Kuning ini indikator bensin. Indikator bensin kita lihat dari pin ini ya, biar kita nggak bingung. Di depan pin, nah di belakang pin ya, di depannya ini belakang pin ada warna kuning dan merah garis kuning. Jadi untuk yang kuning ini adalah bensin, merah garis kuning itu adalah radiator. Ini standar ya, kita ikutin jalurnya dari soketan motor. Terus sebaliknya ya, ini ada hijau polos dan hijau garis merah. Nah untuk hijau polos ini adalah minus baterai bisa di sini atau bisa langsung ke rangka ya. Terus yang hijau garis merah itu adalah switch gigi 6. Jadi gigi 6 di soketan yang 4 ini ya. Jadi netral di sini, gigi 6 di sini nih, di depan pojok kanan samping ground. Udah ya. Untuk yang lainnya ini untuk baterai ke kunci kontak dan ke RPM out pulser. Ini out pulser, nanti gue tunjukin di unit ya. Out pulser ini adalah standby baterai, atau bisa di kunci kontak warna putih ya, yang putih garis coklat atau hitam gitu. Terus yang ini adalah kunci kontak, bisa ke kabel kunci kontak warna coklat, nanti kita tunjukin di sana. Ini gue beliin soket biar bisa bongkar pasangnya enak. Dan yang ini adalah sisa transmisi atau sisa gigi. Ini ada gigi 1, 2, 3, 4, 5. Sini ada 5 kabel. Ini nggak kepake karena Ninja nggak pakai indikator, cuma netral dan gigi 6 yang udah dijelaskan di sini dan sini. Dan ini adalah untuk sensor. Untuk sensor itu pemasangannya gampang ya, tinggal pasang aja, nanti magnetnya dipasang, jaraknya kurang lebih 1 milian. Ini otomatis langsung nyala, jadi kalau ini nggak perlu pusing ya. Yang penting kita ikutin jalur yang di sini, soketan bawaan, dan kita pisah yang untuk pulser, baterai, dan kunci kontak. Oke guys, bisa dipahami ya. Kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Kalau enggak, kalian bisa ikutin dari jalur lampu-lampu di sini. Ini untuk netral, untuk sen, untuk gigi 6, lampu jauh. Kita bisa ikutin dari yang speedometer yang lama ya bro. Oke, ini dia penampakannya. Nanti ini kita tinggal colok-colokin aja. Kita ke unit ya. Oke, let's go bro. Oke, untuk di unit ini adalah soket unitnya. Ini soket unit bawaan, jadi kita nggak perlu lepas apapun. Kita bisa beli atau bisa copot dari yang lama. Jadi nanti tinggal colok-colokin aja. Untuk yang berbeda itu hanya di input dari baterai atau kunci kontak ya. Ini udah gue pasang ya. Untuk yang merah dari yang 3 kabel ini, merah, hitam, dan biru. Biru ada out pulser, atau kita bisa dilihat di sini. Ini adalah out pulser ya, warna putih garis hijau. Ini ya, nanti kita sambungin di sini. Kita nggak usah perlu nyobek,
terserah sobek atau mau dimasukin di dalam soket juga nggak apa-apa. Kita sambungin putih garis hijau, ini untuk pulsar atau untuk kabel yang berwarna biru garis putih. Lalu untuk hitam itu hitam dan merah. Pertama yang merah ya, standby kita masukin ke soketan ini ya, soketan kunci kontak, atau kita bisa urut dari kunci kontaknya, kita urut, lalu kita ketemu kabel atau soketan warna hijau. Di sini ada dua kabel yang dari bawah, ini ada warna putih garis hitam itu biru, dan yang coklat ini adalah kunci kontak atau hitamnya. Jadi yang merah untuk putih garis hitam, yang hitam itu untuk yang kabel warna coklat. Kita buatkan soketan, kita jumper ini, kita buat soket. Ini dia soketannya ya, jadi pulsar, standby plus, dan kunci kontak. Jadi lebih rapi ya bro. Oke, kita coba untuk pemasangannya, kita tes nyalanya. Oke, ini udah nyala, apinya mulai rendah. Di sini netral nyala, sen nyala, sen kiri, sen kanan, dim, jauh, dim. Lalu kita coba gigir ya, gigi 1, 2, 3, 4, 5, 6, masuk ya, gigi 6 keluar ya. Kita balik ke netral. Di sini RPM engine-nya fungsi ya, cuman sedikit delay, nggak tahu kenapa itu, nggak sedikit delay. Untuk ganti warna kita langsung pencet ini aja. Tentuin yang kita inginkan. Oke guys, nanti kita tes jalannya. Kita pasang dulu sensor speednya biar RPM-nya juga, RPM speednya jalan. Oke, kita coba test drive. Kita coba semua di jalan, apakah semuanya berfungsi. Ini tampilannya. Gue ubah ke warna merah biar kelihatan di kamera gua. Jadi yang ada kesalahan kemarin adalah di jalur bensin sama yang di temperatur suhu. Temperatur suhu tetap ikut jumperannya dari kabel soket itu. Terus yang bensin itu langsung di jumper ke tangki. Kabelnya warna kuning, putih garis kuning kalau nggak salah ya. Pokoknya langsung ke soketan itu aja. Kan ada dua kabel tuh. Yang satunya kuning, putih kuning kalau nggak salah. Yang satunya itu hitam. Jadi itu masa semua. Jadi kita ngambilnya yang putih itu. Jadi dari sini soketan dari speedo langsung di jumper ke kabel warna putih itu, kabel dari tangki ya.
Oke, kita tes. Kelihatan ya, nyalain lampu. Oke, kita tes ke jalan. Wah, kita udah turun ke jalan. Jadi di sini temperatur suhu emang nyala terus ya, standby dia. Jadi di sepeda lama kan dia juga standby. Kalau misalkan kita mau pencet bensin baru dia jadi bensin. Kayak kita ketemu teman ninja. Woi, kawan ninja bro. Kayak kita lanjut ngomongin sepeda ya. Jadi bensin kemarin itu juga ada masalah, gue udah isi full tapi bensinnya nggak mau naik. Ternyata kabelnya nggak bisa langsung ya, kita harus jumper ke kabel tangki. Langsung kabel tangki yang kabelnya warna putih garis kuning kalau nggak salah. Kalau nggak garis kuning ya garis hijau. Nah di situ pas gue jumper ke situ baru dia mau naik bensinnya. Nah kalau suhu dia ketempatannya langsung dijumperin ke soket aja, soket yang bekas bensin itu. Jadi standby dia nyala terus. Nyalanya dia agak redup. Jadi kalau misalkan dia naik temperatur suhunya dia baru nyala terang. Contohnya di sen nih. Sen dia kan agak redup tuh, tapi hijaunya nyala terus. Kalau ngedip dia agak terang, tapi dia ngedipnya itu seperti nyala terus gitu loh. Jadi dia nanti agak terang. Jadi samalah kayak sen ini. Jadi dia nyala, cuman redup. Tapi nanti kalau misalkan temperatur suhunya naik, baru dia mau terang gitu. Paham ya? Bisa dibedain kok dari warna lampu sen yang nyala ini. Dia kan nyala terus sennya. Cuman dia ngedip agak terang kayak gitu. Paham ya? Nah, kita coba gas di sini. Jadi nggak cuma jarum ya, nggak cuma jarum RPM gasnya, RPM speednya juga dia agak delay juga. RPM speed kilometernya juga dia agak delay. Mungkin pengaruh juga sih dari magnetnya yang cuma 2. Jadi gesekannya agak terlalu lama. Kalau menurut gue sih gitu. Mungkin bisa diperbanyak ya dengan beli magnetnya yang buat sepeda itu. Kalau enggak ya nyarilah magnet yang pas buat ngisi kekosongannya. Dia kan cuma 2. Jadi semuanya oke sih. Kalau tampilan oke. Jadi ya lebih minimalis juga ya, nggak makan tempat. Kalau bagusnya sih di sini kekosongannya ditaruhin temperatur suhu tuh bagus tuh. Jadi kita nggak harus patokan sama lampu yang nyala terus itu. Semuanya nyala ya, dari lampu dimnya nyala, sen kanan kiri sama gigi 6. Gigi 6 tuh masuk gigi 6 nya. Dan Ninja kan nggak ada gigi 2
2, 3, 4, 5 itu kan nggak ada indikatornya, cuma di netral sama di gigi 6. Menurut gua kelemahannya cuma di situ sih. Di situ di mana? Ya di delaynya si jarum RPM gas itu. Ini lama banget. Dia mau limitnya juga mungkin sampai buka kips kali ya. Kalau buka kips mungkin dia sampai indikator yang merah yang buat untuk indikator operan gigi itu nyalanya mungkin kalau kita open keep, kita tarik terus. Tapi ya nggak mungkin di jalan seperti ini gue narik kips, gue open keep. Mungkin itu dulu video dari gua. Kalau misalkan ada yang mau ditanya atau mau ada yang lebih tahu dari gua, share aja. Kita sama-sama belajar. Ini yang gua tahu, yang gua bisa share ke teman-teman semua. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan.